Ya, oke, Bismillah. Assalamualaikum ya, selamat malam teman-teman sekalian. Kita mau mulai belajar lagi nih ya. Berhubung kita konsentrasinya adalah di UMKM ya, baik alit maupun mastak ya. Itu kita wajib baca ya tentang perpajakan UMKM. Ceritanya panjang ya. Kalau dulu sebelum tahun 2013 ya, PPh final UMKM itu nggak ada. Jadi kita baru mulai bahas tentang PPh final UMKM itu setelah itu ya di di peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Nah, sebelumnya itu aslinya PPh final UMKM itu ngitungnya berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi dulu tuh batasnya berapa ya? 1,8 miliar tuh pakai norma penghitungan penghasilan neto. Dulu ya 1,8, bukan 4,8 kayak sekarang. Oke. Nah, terus di PPh final di tahun 2013 terbitlah PP 46. Dulu tarifnya 1% ya, ditentukan untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Ya, dulu belum ada istilah pemisahan orang pribadi dan badan gitu. Tarifnya 1% untuk semua yang di bawah 4,8 miliar gitu. Dan apa nggak ada batas waktu juga ya. Ada batas waktunya nggak sih, lupa saya, atau itu tahun 2000 itu ya 2013. Lalu ada update di tahun 2018 dengan PP 23. Mulai deh tuh ada pembatasan waktu ya. Dengan offset di bawah di bawah 4,8 miliar maka ada batasnya. Ya, batas waktunya untuk orang pribadi 7 tahun, CV, koperasi, apa lagi ya? Firma gitu ya, itu tarifnya adalah batas waktunya adalah 4 tahun. Lalu untuk PT ya 3 tahun. Lalu diupdate lagi di PP 55 tahun 2022 ya. Sejak Undang-Undang HPP, karena Undang-Undang HPP itu mensyaratkan adanya PTKP untuk wajib pajak pribadi ya sebesar 500 juta. Maka diupdate di PP 55 itu diantaranya yang paling penting itu adalah update tentang PTKP tadi gitu, dan muncul yang namanya PT perorangan karena yaitu efek dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, jadi secara komprehensif jadinya seperti ini, outstanding yang seperti sekarang. Ya teman-teman bisa baca di artikelnya Ortex ini. Ya saya udah kasihkan linknya ya ke teman-teman sekalian ya. Jadi begini, eh, pajak UMKM ya seperti ini ya. Jadi UMKM itu mendapatkan fasilitas PPh final sebesar 0,5%. Dari apa? Ya, dari peredaran bruto. Ya, siapa yang berhak untuk menggunakan? Yaitu bagi wajib pajak yang peredaran berbentuk dengan peredaran tertentu untuk jangka waktu tertentu. Ya, simpelnya jangka waktunya adalah tadi ya 3, 4 atau 7 dan omsetnya di bawah 4,8 miliar. Dan sejak Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, UMKM pribadi dapat menikmati fasilitas omset tidak kena pajak 500 juta. Oke, siapa yang bisa manfaatin? Yang pertama adalah WPOP, yang kedua WP badan tertentu yaitu koperasi, CV, firma, BUMDes bersama. Dan perseroan terbatas dengan peredaran bruto 4,8 miliar per tahun. Ya. Terus ada juga, ini kan artinya secara umum begini ya, batasan umumnya, garis besarnya. Tapi ada yang nggak boleh, gitu. Siapa yang nggak boleh? Yang pertama adalah WP yang memilih untuk dikenai PPh umum. Kenapa? Karena dia mau pakai norma atau memakai pasal 17 ya, atau pembukuan misalnya seperti itu. Terus yang kedua adalah WP yang memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance. Nah, ini pasal 31A kita belum pernah bersentuhan, tapi santai aja lah, mudah-mudahan nggak kena ya. Terus berikutnya adalah BUT, bentuk usaha tetap. Ini nggak boleh ya, perusahaan luar negeri yang punya cabang atau perwakilan di Indonesia ini nggak boleh make ya BUT. Dan CV firma yang dibentuk ya dengan keahlian khusus atau menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Misalnya kayak sekumpulan dokter bikin CV atau firma, sekumpulan konsultan pajak bikin CV atau firma, itu nggak boleh pakai. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang jadi objek pajak adalah penghasilan dari kegiatan usaha. Ya, penghasilan dari kegiatan usaha. Bruto ya.
Nah, termasuk dari yang berasal dari cabang. Jadi kolektif, gabungan semuanya, konsolidasi gitu ya. Nah, jenis penghasilan ini ya itu umumnya adalah kegiatan usaha ya. Jadi kegiatan usaha di sini kata-katanya. Maka yang nggak termasuk adalah penghasilannya adalah penghasilan dari pekerjaan bebas, itu nggak boleh. Ya, dia harus pakai norma atau pakai pembukuan silahkan. Yang kedua adalah penghasilan dari luar negeri. Yang ketiga penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, ini kan sama-sama PPh final ya, nggak mungkin bersinggungan. Misalnya PPh final berikutnya misalnya sewa tanah bangunan, terus penghasilan dari jasa konstruksi dan yang lainnya. Dan penghasilan yang bukan objek. Jadi si 4,8 miliar ini harus keluar dari sini. Gitu. Misalnya dokter punya apotek, boleh nggak pakai ini? Boleh. Gitu, karena dari kegiatan usaha, bukan dari pekerjaan bebasnya. Terus penghasilan dari dokternya boleh nggak? Dari praktek ya nggak boleh, nggak masuk. Penghasilan dari luar negeri, misalnya dokternya punya akun YouTube, dapat penghasilan dari YouTube ya nggak boleh. Terus si dokternya tadi penghasilan yang dikenakan PPh final tersendiri ya. Contohnya tadi sewa tanah dan bangunan misalnya, atau yang selainnya gitu ya, apalah gitu ya. Terus penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya kayak dividen, kayak apa namanya, apa misalnya warisan gitu ya, atau hibah dari keluarga satu derajat, itu juga bukan ya, atau dikeluarkan dari ini. Nanti kita coba latihan. Terus cara menghitungnya itu gampang, cuman begini doang, 0,5% kali peredaran bruto selesai. Nah, peredaran bruto adalah imbaran atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha. Ya, sebelum dikurangi potongan penjualan, ya, potongan tunai dan atau potongan sejenis. Jadi dia tanpa diskon. Jadi kalau diskon masuk sini apa enggak ya? Diskonnya enggak boleh. Gitu. Ya. Jadi masukin semuanya. Gitu ya. Karena potongan itu sejenis biaya sebenarnya ya. Jadi nggak ada biaya, peredaran bruto tok gitu. Terus khusus wajib pajak orang pribadi atas peredaran bruto sampai 500 juta dihitung secara kumulatif dalam 1 tahun, tidak dikenai PPh gitu. Nah ini ada contohnya, nanti kita coba cek ya. Nih. Oke, begini. Terus ada jangka waktu. Untuk WP orang pribadi 7 tahun, untuk untuk koperasi CV firma BUMDes bersama PT Perorangan 4 tahun. Ini hafalin ya, ada berapa nih? Koperasi, CV, firma, BUMDes 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya yang boleh pakai 4 tahun. Dan yang terakhir adalah PT 3 tahun. Oke, terus cara pelunasan pajaknya yang pertama disetor sendiri oleh wajib pajak. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contoh, bulan September. Maka tanggal 15 bulan berikutnya adalah Oktober tanggal 15. Silahkan dilunasi dengan tarif yang tadi ya, 0,5% dikalikan bruto. Terus yang kedua adalah dipotong pihak lain apabila bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Nanti ada cara-caranya ya, ada surat keterangan dan seterusnya. Terus kalau misalnya di bawah 500 juta gimana? Nanti ada keterangan lagi. Berikutnya adalah pelaporan massa. Kalau kita udah bayar yang ini nih, ya, udah bayar yang ini, ya, maka udah dianggap telah melaporkan SPT massa. Udah kelar. Gitu. Dan untuk SPT tahunannya kita wajib lapor, ya. Itu di SPT tahunan nanti di lampiran khusus PPh final, itu dia nempel sama bukan objek ya. Udah selesai, gitu doang. Oke ya. PPh final UMKM seperti itu aja, gampang ya. Nah ini ada frequently asked question, teman-teman boleh buka pelan-pelan ya. Apa tujuannya, apa keuntungannya, siapa saja yang memanfaatkan dan seterusnya, dibaca satu-satu sampai jago. Gitu ya. Terus suami istri kalau punya kewajiban ini bagaimana gitu ya. Nah, oke. Ya sebenarnya prinsipnya sih sama aja ya. Tapi monggo dibaca satu-satu sampai jago. Oke, ini ya PPh final UMKM. Dia nggak nyebutin dasar hukum karena saya pikir udah cukup. Ini udah gampang. Selesai dia udah. Oke, nah ini kita lihat ya. Bagaimana penghitungan PPh final secara UMKM. Nah gini nih. Oke, ini adalah contoh ya, ilustrasi ngitung pajaknya kayak gini. Tadi kan untuk orang pribadi sampai dengan 500 juta kan nggak kena PPh ya atau PTKP gitu. Maka misalnya contoh nih, Januari 100 juta, Februari 90 juta, Maret 110, April 90, Mei 110 dan seterusnya. Nah,
Di sini disebutkan bahwa ya yang kena pajak yang mana. Ini Mei, ini pas 100 ya, pas 100, ini 200. Ini udah lebih 10 sebenarnya ya. Ini lebih 10 nih. Oke. Lebih 10 sebenarnya ya. Kalau lihat dari sini coba dijumlahin ya. Enggak sih. Ini 200. Oh ya, pas. Pas. Jadi ini 500. Dia kenanya mulai bulan Juni. Nah, Juninya itu baru si 140-nya dikalikan sama PPh final 0,5% dapat 700.000 dan seterusnya. Jadi dia jumlah totalnya ya yang harus dia bayar adalah 3.850.000. Ya mudah-mudahan nggak terlalu sulit ya, bisa dimengerti ya. Gitu, gampang. Oke, ini aja video yang sekarang ya. Kita untuk eh, apa namanya? Habis ini kita akan baca soal pasal 28 ya, tentang pasal 14, pasal 4, pasal 6 dan seterusnya kita baca pelan-pelan. Tapi ini kita cukupkan sampai sini karena ini ada siswa baru ya namanya Ibu Rani yang lagi belajar ya. Thank you. Assalamualaikum.